Jadi kata beliau, ilmu kalau disebutkan secara mutlak, artinya ilmu apa? Syariah. Contoh misalnya Nabi sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang berjalan meniti jalan untuk mencari ilmu. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ilmu syariat. Ya. Demikian di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dimutlakan kata ilmu, maksudnya ilmu apa? Syariat. فإذا قيل العلم هو الذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. Apabila dikatakan ilmu yang di situ ada keutamaannya, maksudnya yaitu ilmu syariat, kata beliau. Ya. Nah ini jadi ini ilmu. Apa definisi ilmu? Imam Adz-Dzahabi berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa laysa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nassi wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu, kata beliau, qala Allah, firman Allah. Wa qala Rasul, dan sabda Rasul. Wa qala sahabah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Walaysa bitamwih, bukan yang dibuat-buat. Ya. Jadi ini hakikatnya, ilmu itu yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat. Imam Asy-Syafi'i berkata, al-ilmu maka nafi qala haddatsana wa ma siwa dzak waswasu syayatin. Ilmu itu adalah yang disebutkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana? Haddatsana itu kalau dalam ilmu hadis menunjukkan kepada bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Wa ma siwa dzalik, selain itu hanyalah waswas setan. Artinya kalau ilmu itu nggak nyambung ke Rasulullah, cuma was-was setan. Iya. Nah ini akhwal Islam saudaraku seiman. Sekarang siapa itu ulama? Ulama, ya, disebut ulama adalah wal arif bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sini tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang definisi ulama. Iya. Ulama yaitu yang berilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa turuqil istidlal, dan tata cara memahami dalil. Ulama. Imam As-Suyuti ketika menyebut tentang muqallid itu artinya orang yang apa? Cuma ikut-ikutan gitu ya. Beliau mengatakan ajma'u ala annal at-taqlid laisa bil ilm. Para ulama bersepakat bahwa taklid cuma ikut-ikutan doang, ya, bukan ilmu. Wa annal muqallid laisa bi'alim. Dan bahwasanya orang yang cuma ikut-ikutan muqallid saja tidak disebut ulama. Setelah itu kalau misalnya ada orang yang cuma ngikut pendapat madhab tanpa mengetahui dalilnya, muqallid namanya. Ibn Abdul Bar membedakan antara muqallid dengan muttabi. Muqallid itu ya an yuqallida rajul ya biduni ma'rifati badalilihi. Muqallid itu ngikutin seseorang tanpa mengetahui dalilnya apa. Ikut aja udah. Kalau muttabi mengikuti seseorang dengan mengetahui apa? Dalilnya apa?
dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau antum ngikutin pendapat Ustadz, jangan, kalau antum nggak tahu dalilnya, antum disebut apa? Mukallid. Dan Imam Suyuti mengatakan mukallid laisa bi'alim. Orang yang mukallid itu tidak disebut apa? Alim. Makanya kalau ada orang yang belajar kitab madhab, hanya sebatas mengetahui pendapat madhab, tapi nggak tahu dalil-dalilnya. Paham tidak? Banyak kan pelajaran buku-buku madhab itu ya, nggak disebutkan dalilnya, cuma pendapat. Tapi dalilnya apa nggak tahu. Ini disebut mukallid namanya. Ya. Tapi kalau dia tahu setiap permasalahan dalilnya ini, dalilnya ini, tahu dia. Maka naik tingkat jadi mutabi. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Makanya hak seorang murid apa untuk bertanya kepada gurunya tentang dalil. Dalilnya mana? Supaya apa? Supaya dia tidak taklid gitu loh. Tapi dia tahu jelas alasan hujahnya, dalilnya apa dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan disebut ulama adalah orang yang mampu beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin seseorang mampu beristidlal. Istidlal itu artinya memahami dalil. Cara memahami apa? Dalil. Dan tidak mungkin kita bisa memahami cara menguasai memahami dalil kecuali dengan menguasai ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, usul fikih, ya, ilmu apa namanya, qawaid fikih, ilmu hadis. Ini penting. Kenapa? Karena itu alatnya. Ya, kalau ada orang yang nggak paham ilmu alat terus memahami hadis, bisa salah fatal. Banyak kesalahan-kesalahan fatal dalam memahami apa hadis gara-gara tidak paham ilmu apa? Pertama ilmu bahasa Arab, yang kedua ilmu usul fikih, yang ketiga ilmu apa hadis. Ya. Saya berikan contoh. Nabi bersabda, ada lagi ya? Kita berhenti dulu sebentar ya.
Melanjutkan ayat ikhwah saudaraku seiman. Jadi ya, memahami Al-Quran dan hadis itu membutuhkan ilmu alat, baik bahasa Arab, usul fikih, kaidah fikih, ilmu hadis, dan yang lainnya. Dan kalau kita tidak menguasainya, fatal akibatnya. Ya, sebuah contoh misalnya, hadis ma'asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari izar sarung, maka tempatnya di neraka. Kata sarung, izar, sarung. Wah, sebagian orang berkata, oh berarti itu menunjukkan bahwa yang dilarang tuh kalau cuma sarung. Selain sarung nggak apa-apa. Berarti kalau kita pakai gamis bukan sarung dong. Ya. Jadi kalau isbal nggak apa-apa. Kalau pakai celana bukan sarung dong. Kalau isbal nggak apa-apa. Kenapa? Karena lafaz hadisnya sarung kok. Ya. Nah, apa betul ketika Nabi mengatakan sarung, berarti ini khusus untuk sarung? Jawabnya tidak. Karena penyebutan kata ila, ya kalau ternyata itu ala sabilil aglab untuk menunjukkan kepada keseringan yang dipakai di zaman Nabi, itu tidak meniadakan yang lainnya. Karena di zaman Nabi kebanyakan orang seringnya pakai sarung, bukan pakai apa? Celana atau yang lainnya. Memang adanya sarung, jarang orang pakai sirwal dan yang walaupun ada tapi jarang. Paham tidak? Ya. Contoh lagi ada orang yang berkata begini, keutamaan keutamaan apa majlis taklim itu hanya ada pada di masjid saja. Kalau di luar masjid nggak ada keutamaan. Kenapa? Karena katanya Nabi hanya menyebutkan masjid kok. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari Al-Quran dan menggalinya kecuali akan turun padanya apa? Sakinah. Kata mereka apa? Ini cuma di masjid. Kita katakan, maaf, masjid baitun min buyutillah tidak meniadakan yang lainnya. Karena itu al-sabilil aglab. Contoh ya, buktinya Nabi SAW ketika diminta oleh para sahabiat untuk kajian, Nabi menyuruh untuk berkumpul di rumah seorang sahabiat yang rumahnya paling besar, lalu kajian di rumah tersebut. Kalaulah keutamaannya hanya di masjid, tentu Nabi akan menyuruh apa? Yaudah di masjid aja. Ya, karena keutamaan itu khusus di masjid. Tapi ketika Nabi menyuruh untuk di rumah, itu menunjukkan keutamaan pun tetap ada di rumah. Paham tidak? Ya. Ini kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu akibat kurang paham tentang ilmu usul fiqh. Ya. Dari itulah hal-hal seperti ini harus kita pahami betul supaya kita tidak mudah serampangan menyalahkan orang gitu. Iya. Ikhwata Islam saudara iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya kesalahan-kesalahan akibat daripada kurangnya memahami ilmu bahasa Arab, demikian pula ilmu usul fikih. Contoh juga misalnya Nabi mengatakan idza sami'tul muadzin yu'adzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin tsumma shallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Ini khitabnya buat siapa? Yang diajak bicara siapa? Pendengar, bukan muadzin. Berarti yang mengucapkan salawat siapa? Pendengar, bukan muadzin. Kalau di Indonesia yang salawatan siapa? Muadzin. Ya. Kenapa? Karena tidak paham bahasa Arab. Itu khitab buat siapa? Nah ini ya akal Islam saudaraku seiman. Jadi inilah ulama.
Sebagian ulama menyebutkan siapa itu ulama? Yang paling simpel adalah ulama adalah yang diakui oleh para ulama bahwa ia ulama. Kalau antum, kalau ada dokter diakui oleh bukan dokter, diragukan kedokterannya. Selain dokter, motong dia dokter, tapi para dokter mengatakan dia bukan dokter. Kira-kira, hah? Antum dokter bukan? Gimana Pak Dokter? Ya, jadi seorang dokter harus mendapat pengakuan dari siapa? Dokter lagi. Ya. Sekarang ada ulama diulamakan sama juhala. Tahu nggak juhala? Orang-orang bodoh, orang-orang awam. Kalau orang awam mengatakan, oh si fulan ulama hebat. Terus kita katakan dia ulama. Ya nggak bisa lah. Standarnya orang bodoh tahu sendiri. Karena dia nggak bisa bahasa Arab, pas ngeliat orang bahasa Arab, wih hebat ya. Akhirnya apa? Oh berarti orang yang bisa bahasa Arab itu ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun bahasa Arabnya jago-jago. Nah, itu ulama semua dong. Ya. Nah inilah yang akal Islam. Standar seseorang itu, seorang ulama, kalau direkomendasi oleh ulama, bahwa dia memang ulama. Makanya kalau antum baca kitab biografi para ulama, pasti menyebutkan tentang pujian ulama terhadap dia. Ya, sana'ul ulama, pujian para ulama terhadap dia. Kenapa kalau dalam buku-buku biografi ulama itu selalu ada bab sendiri itu, pujian ulama atas orang ini. Karena itulah ulama. Kalau ulama tidak ada yang mengakui sebagai ulama, berarti diragukan keulamaannya. Paham tidak? Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya orang awam tuh belum bisa Pak menilai seseorang tuh ulama apa bukan. Iya. Kecuali kalau orang yang awam tapi biasa membaca kitab-kitab ulama. Biasanya orang awam yang biasa baca kitab ulama, dia akan mencium nafasnya ulama. Karena dia sudah terbiasa baca kitab ulama, jadi rasa ulama itu beda, Pak. Ya, dalam berbicara, pendalilannya, dan pembahasannya beda dengan orang-orang yang biasa bukan ulama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau kita pengen tahu nafasnya ulama, biasakan baca kitab ulama. Yang benar-benar ulama. Biasakan baca kitab para ulama. Oh, kelihatan banget bobot ilmiahnya itu luar biasa. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini penting kita kenal siapa ulama. Sebab kalau kita salah menganggap mengulamakan, fatal. Sebuah contoh saya pernah waktu tahun berapa ya? Udah lama banget, 10 tahun yang lalu lah. Waktu itu saya ceramah tentang hukum bom bunuh diri di Masjid Pondok Kopi. Setelah selesai kajian ada pemuda tinggi besar, dia bilang, saya mau debat sama Pak Ustadz. Oke, silakan. Kenapa Pak? Saya tidak setuju Pak Ustadz bilang bom bunuh diri. Itu bukan jihad, kata dia. Saya bilang, loh, apa Bapak tidak mendengar saya membawakan perkataan para ulama dari tadi? Saya bawakan perkataan saya bin Bas, Syekh Utsaimin, ya Syekh Albani, Syekh Masyhur dan yang lainnya. Oh, saya juga punya ulama. Siapa? Usama bin Laden. Pok jidat saya, Pak. Ini kan salah dalam mengulamakan ulama. Usama bin Laden bukan ulama.
Sekolah aja nggak ketahuan sekolah di mana, kuliah aja nggak ketahuan sekolah di mana. Dia termasuk orang jahil. Cuma dia punya hamasa, semangat jihad yang sangat apa? Tinggi. Wah itu yang disebut ulama. Oh, kelas. Kalau yang diulamakan bukan ulama, yang dijadikan panutan, yang kemudian dianggap dia ulama, kelas. Akan rusak pemahaman agamanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kayak di zaman sekarang. Zaman sekarang setiap orang yang pintar ceramah, wah ulama. Ya. Di Indonesia itu buat dapat titel ustadz tuh gampang banget. Ya nggak? Iya. Cuma ngajarin alif ba ta sa anak-anak, Pak Ustadz, Ustadz. Iya. Cuma pintar ngomong di podium, Ustadz, Ustadz, kelas. Udah gitu apa? Dia karena pintar beretorika, pintar ngomong, padahal bahasa Arab aja nggak bisa, ulama. Mudah sekali dikatakan ulama, ulama. Wah ini pengaruhnya rusak nanti agama ini. Ya, maka dari itu jangan sembarangan, jangan bermudah-mudahan mengatakan dia ulama. Kecuali kalau kita tahu bahwa dia memang sudah dapat rekomendasi dari para ulama, dia memang ulama. Kalau menurut saya dia ulama, kamu siapa? Ya, oh, karena saya ulama. Siapa yang kamu mengakui kamu ulama? Ini saudaraku seiman rahimani orang kemala jamiah. Syekh Albani saja tidak pernah merasa dirinya ulama ya. Beliau mengatakan innama ana tuwailibul ilm. Itulah ulama. Bukannya kata apa Syekh, kata para ulama apa? Awalul ilmi takabbur. Orang yang baru menuntut ilmu biasanya takabur. Ya, kayak orang belajar silat. Orang belajar silat biasanya tantang petenteng, Pak. Ya. Summa tawadu. Semakin dalam ilmunya, semakin tawadu. Semakin dalam dan sudah melihat luasnya ilmunya, ya yara annahu laisa indahu syai'. Dia akan melihat bahwa dirinya nggak punya apa-apa. Seperti orang yang menyelam ke dasar samudra, pas melihat betapa samudra sangat luas, melihat dirinya kecil, nggak ada apa-apanya. Nah itulah berarti dia sudah melihat betapa luasnya ilmu. Ya, demikian akal Islam, saudaraku seiman. Nah ini akal Islam. Jadi kenali apa itu ilmu, apa itu ulama. Ya. Kata beliau, bayanu man tasyabaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan orang-orang yang menyerupai ulama, tapi bukan ulama. Kayaknya pakai sorban 2 meter, Pak. Pakai gamis. Ya, ngomong bahasa Arabnya kayak air. Ya. Kebun. Ingat ya, tidak setiap orang yang hafal Quran, hafal hadis itu ulama. Buktinya orang Khawarij disifati oleh Rasulullah apa? Ya qara'unal Quran. Mereka hafal Quran. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Dan riwayat Muslim apa? Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka membawakan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Tapi apa hasilnya? Ya merukuna minad din. Mereka melesat dari apa? Agama, din. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Iya. Kabar itu, ikhwata Islam saudaraku seiman, jangan mudah kita tertipu. Ya. Kata beliau, waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awal surat Al-Baqarah. Allah telah menjelaskan kaidah ini, pokok ini di awal surat Al-Baqarah. Itu dalam firman Allah, ya Bani Israel, wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim ya bani Israil al-ayah. Ya bani Israil dalam surat apa itu? Al-Baqarah ayat 40. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian dan laksanakanlah perjanjianku, aku akan penuhi perjanjianmu. Iya. Sampai Allah berfirman, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, kullu hadhil ayat ma bainal ayah al-ula wal ayah al-akhirah ayatun katsirah kulluha fi Bani Israel. Semua ayat-ayat yang disebutkan tadi dari ayat 40 sampai ayat Al-Baqarah ayat 122. Ya. Apa? Sebelum penyebutan cerita yang kuat. Betul, Ustaz. Sampai 122. Iya. Karena panjang ceritanya. Iya. Ayat-ayat yang banyak ini dan semua tentang Bani Israel, kata beliau. Ditadzkirihim bi nikmatillah. Karena Allah mengingatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Biirsari Rasul. Apa nikmatnya? Yaitu diutus kepada mereka para Rasul. Wa inzalil kutub. Diturunkan kepada mereka apa? Kitab-kitab suci. Wa annal wajib alaihim an yu'minu bi Rasulillah Muhammadin SAW. Dan bahwa kewajiban mereka itu seharusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Mereka baca dalam Taurat akan kedatangan Nabi terakhir Rasulullah SAW. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Ternyata mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Ya. Masara hadza aghrab al-asya wa sara al-ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dalalat. Kemudian definisi tentang ilmu dan ulama ini menjadi asing, kata beliau. Jadilah berubahlah ilmu dan fikih itu berupa kebid'ahan dan kesesatan. Ya, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, dan yang terbaik yang ada pada mereka adalah tercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Makanya ya akhi, majelis bid'ah itu bukan majelis ilmu sama sekali. Majelis bid'ah bukan majelis apa? Ilmu sama sekali. Karena sudah kita sebutkan hakikat ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Sedangkan bid'ah bertabrakan dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Nggak ada asalnya. Kata Imam Syafi'i, kalau nggak nyambung sampai Rasulullah, was-was setan, bukan ilmu. Ya. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. Sehingga jadilah ilmu dengan pemahaman tadi itu bid'ah yang Allah harusnya fardukan kepada makhluk dan Allah puji karena disalah pahami ya tentang makna ilmu itu, akhirnya tidak ada yang berbicara kecuali orang zindik atau orang gila. Ya. Atau maksud beliau begini, orang yang berbicara dengan ilmu yang benar-benar ilmu dituduh sebagai zindik atau gila. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wa nahy anhu wal faqihul alim. Dan orang yang mengingkari ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, bahkan memusuhinya, bahkan menulis buku untuk mentahdirnya, dianggap sebagai faqih dan alim. Kenapa?
terbalik keadaannya. Iya. Karena demikian, kalau kebodohan sudah merajalela, ilmu itu dianggap apa? Bukan ilmu. Bid'ahan, khurafat, tahayul dianggap sebagai ilmu. Sebagaimana kita lihat di akal Islam di negeri kita, banyak hal seperti itu, orang-orang awam yang tidak paham. Menganggap bahwa ilmu laduni itulah ilmu. Tahu kan ilmu laduni? Ilmu laduni itu istilah tasawuf. Jadi orang itu bisa bisa sendiri ilmu dengan cara semedi di gua-gua gitu. Tahu-tahu bisa katanya ilmu laduni. Iya. Nah, seperti itu yang dianggap ilmu. Ilmu filsafat dianggap ilmu. Ilmu kalam dianggap apa? Ilmu. Iya. Kataan orang-orang barat, Aristoteles dan yang lainnya, orang-orang Yunani dianggap apa? Ilmu. Padahal itu bukan ilmu sama sekali. Hakikat ilmu itu sudah kita sebutkan tadi, yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Demikian. Saya kira cukup sampai di sini. Tadi ada pertanyaan dari Bapak yang nggak bisa lihat ini. Dalam sebuah kajian Ustadz yang ana lupa entah sedang membahas apa, bahwa Ustadz mengatakan orang merasa benar itu adalah merupakan fitrah seseorang, sehingga Fir'aun sendiri merasa benar. Lalu buat kita apa tolak ukur kebenaran sesungguhnya, karena kita semua merasa benar? Tolak ukurnya jelas Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat. Setiap orang yang merasa dirinya benar, tapi kalau bertabrakan dengan Quran, hadis, dan pemahaman sahabat, ya klaimnya ditolak. Paham tidak? Ya. Dalam mukadimah tadi Ustadz menyampaikan bahwa Allah di atas arash. Pertanyaan ana, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Musa, jika seandainya 7 lapis langit selain daripada aku itu diletakkan satu timbangan, maka itu lebih berat. Apa yang dimaksud dengan 7 lapis langit selain daripada aku? Mungkin pertama kita harus lihat dulu lafaz hadisnya. Lafaz hadisnya begini, "Lau anna ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi." Ya, kalau Musa, andaikan 7 lapis langit dan penghuninya selain aku. Ya, dan penghuninya selain aku. Apa maksudnya hadis ini? Pertama, hadis ini lemah. Hadis ini dengan lafaz ini tidak sahih. Didhaifkan oleh para ulama. Ya. Yang kedua, justru hadis ini menunjukkan bahwa Allah berada di langit. Dan Allah mengatakan, kalaulah yang ada di langit itu selain aku, berarti Allah berada di mana? Di langit. Ya. Dia tidak bertabrakan sama sekali. Nah, masih ada yang mau nanya? Cukup Apa? hasil besar jam 8. Ditulis. Ditulis. Setelah satu. Mohon jelaskan surat Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak meminta upah. Ya. Pertama, itu Allah menyebutkan tentang apa? Orang-orang terdahulu. Dan syariat orang terdahulu, apakah syariat kita? Bukan syariat kita. Syariat kita, Rasulullah sudah menjelaskan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah.
Yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya kitabullah, itu syariat Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan berhujah dengan syariat para nabi sebelum kita, sementara syariat tersebut telah dihapus oleh syariat kita? Maka itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan ini adalah nabi yang mendakwahi kaumnya yang kafir. Kalau mendakwahi kaumnya yang kafir, jangan minta upah. Ngapain? Adapun kita mengajarkan seorang muslim, mukmin, ya, yang dia butuh ilmu tentang ilmu agama, tentang ilmu hadis, nggak masalah. Berdasarkan hadis tadi. Agar itulah, ya, pendalilan dengan itu tidak kuat menurut ana, ya. Karena hadisnya tegas kok, sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil apa? Upahnya adalah Al-Qur'an. Mereka yang mengatakan haram membantah hadis ini apa? Hadis itu tentang ruqyah. Hadis itu tentang apa? Ruqyah. Kata mereka. Karena sahabat Nabi itu meruqyah kepala kampung, kemudian dikasih apa? Upah. Ya. Dijawab oleh jumhur. Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya tentang ruqyah, tapi lafadz hadis ini umum. Maka yang dilihat itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan apa? Sebab. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua kata Imam Nawawi apa? Bolehlah kita ambil melihat kepada apa? Sabab nuzulnya. Yaitu ruqyah. Ruqyah itu karena apa? Memberi manfaat buat orang lain. Sama halnya dengan taklim. Taklim pun memberi manfaat buat orang lain. Sama, apa bedanya? Dari itu kalau ana sih lebih merojikan dalamnya pendapat apa? Jumhur ahlul ilm. Walaupun na'am, orang yang tidak mengambil upah, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengambil apa? Upah. Iya. Na'am. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok insyaallah kajiannya 5:30 ya. Antum habis subuh dikir dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam 2 sesi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah berkahi pertemuan ini, Allah berkahi tempat ini, Allah berkahi usia kita yang sedang menuntut ilmu. Perbanyaklah berdoa. Doa safar ini insyaallah Allah ijabah doa kita. Ikhwah, insyaallah kita nanti bertemu sholat subuh berjamaah